Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Widya Saputra. Saya dari kelas 11 RPL 2 dari SMK Telkom Purwokerto. Ya, pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang arsitektur perangkat lunak. Pendahuluan. Arsitektur adalah perancangan sistem pada level tertinggi. Pemilihan tentang teknologi, produk yang akan digunakan, server, dan lain-lain dilakukan pada level arsitektur. Arsitektur Arsitektur adalah perancangan perangkat lunak yang memberikan view dari komponen-komponen pada level yang sangat tinggi dan relasi di antara komponen-komponen tersebut. Sistem yang kompleks dapat dibagi dengan menggunakan beberapa cara yang berbeda yang masing-masing menyediakan view yang berguna. Penggunaan deskripsi arsitektur. Yang pertama, pemahaman dan komunikasi. Dengan memperlihatkan sistem pada level yang tinggi dan menyembunyikan kompleksitas bagian memungkinkan arsitektur perangkat lunak memfasilitasi komunikasi untuk mendapatkan pemahaman umum antara stakeholder yang berbeda, seperti user, klien, arsitek, dan desainer. Untuk negosiasi dan persetujuan, arsitektur perangkat lunak juga dapat digunakan untuk memahami sistem yang berjalan. Kedua, penggunaan ulang. Metode penggunaan ulang untuk membuat sistem dari bagian-bagian dan menggunakan bagian yang sudah ada. Untuk menggunakan ulang komponen yang ada, harus dipastikan bahwa komponen tersebut sesuai dengan komponen yang lain. Oleh karenanya, keputusan mengenai penggunaan ulang komponen dilakukan pada perancangan arsitektur. Konstruksi dan evolusi. Beberapa struktur dalam deskripsi arsitektur akan digunakan untuk membantu pengembangan sistem. Pembagian pada level arsitektur dapat juga digunakan untuk alokasi pekerjaan terhadap tim yang ada. Berkenaan dengan evolusi, arsitektur membantu menentukan apa yang dibutuhkan untuk diubah, mengakomodasi fitur baru atau change. Arsitektur membantu menentukan dampak dari perubahan terhadap komponen yang ada pada sistem. Keempat, analisis. Jika performa reliabilitas dapat ditentukan di desain, sebagai alternatif dapat dipertimbangkan selama desain untuk mencapai level performa yang diinginkan. Arsitektur perangkat lunak membuka kemungkinan hal tersebut untuk perangkat lunak. Contohnya, reliabilitas dan performa sistem dapat diprediksi dari arsitekturnya jika estimasi untuk parameter seperti load dan sebagainya itu sudah disediakan. Arsitektur view. Terdapat view yang berbeda pada sistem perangkat lunak. View terdiri dari elemen-elemen dan relasi antara elemen dan menjelaskan suatu struktur. Elemen dari view tergantung dengan apa yang view inginkan untuk penekanan. View fokus pada beberapa aspek yang mengurangi kompleksitas yang ada. Banyak tipe view yang telah diperkenalkan. Dari semuanya, terdapat satu dari tiga tipe berikut. Yang pertama, modul. Yang kedua, komponen dan konektor. Yang ketiga, allocation. View modul. Suatu sistem adalah kumpulan unit kode. Elemen-elemen yang termasuk modul seperti class, package, function, dan procedure. Relasi antara elemen-elemen adalah berbasis kode, seperti part of, depends on, calls, generalization, specialization. Komponen and connector, CNC. Elemen-elemen adalah entitas runtime yang disebut komponen. Komponen adalah unit yang mempunyai identitas dalam mengeksekusi sistem. Contohnya objek, prosesor, .ex, .dll. Konektor menyediakan sarana interaksi antara komponen-komponen. Contohnya pipes, shared memory, dan socket. Allocation fokus pada bagaimana unit perangkat lunak dialokasikan untuk resource seperti HY, file system, dan people. Menentukan relasi antara elemen perangkat lunak dan unit eksekusi dalam suatu lingkungan. Contohnya proses jalan pada prosesor yang mana, file yang mana, berada di mana. Deskripsi arsitektur terdiri dari view dari tipe yang berbeda. Masing-masing menunjukkan struktur yang berbeda. Sistem yang berbeda perlu tipe view yang berbeda tergantung kebutuhan. Untuk analisis performa, allocation view diperlukan necessary. Untuk planning, modul view diperlukan. View CNC hampir selalu digunakan dan telah menjadi view yang utama. Kita fokus utama pada view CNC. View modul tercakup pada level desain yang fokus pada identifikasi modul. View, komponen, dan konektor. Dua elemen utama, komponen dan konektor. Komponennya yaitu elemen-elemen komputasi atau data storage. Konektor yaitu sarana interaksi antara komponen. View CNC menentukan komputer dan tiap komputer terkoneksi melalui konektor. View CNC menjelaskan struktur runtime sistem komputer, apa yang ada di runtime,
dan bagaimana mereka berinteraksi selama eksekusi. Berbentuk suatu graf, digambarkan dengan box dan lain. Komponen, unit komputasi atau data store, memiliki nama yang merepresentasikan perannya dan menyediakan identitas. Suatu komputer dapat memiliki suatu tipe yang berbeda direpresentasi dengan simbol yang berbeda. Komputer menggunakan ports atau interface untuk berkomunikasi dengan yang lain. Suatu arsitektur dapat menggunakan beberapa simbol untuk merepresentasikan komponen. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, client, server, database, application. Contoh konektor, bus tipe konektor, database access, request and reply, pipe, RPC. Contoh, akan dirancang sistem sederhana untuk membuat survei online di kampus. Sistem memiliki sekumpulan pertanyaan multiple choice. Sistem yang dibuat akan menyediakan form survei kepada mahasiswa yang dapat diisi dan disubmit online. Pada sistem juga ketika user submit form, mahasiswa ditunjukkan hasil survei, beberapa persentase mahasiswa yang telah mengisi form. Contoh, client mengirimkan data ke server meminta data dari database mengembalikannya ke server mengembalikannya ke klien. Dengan security, hanya ditambahkan dengan autentikasi server agar lebih aman. Lalu peningkatan reliabilitas, yaitu digunakannya fungsi change manager dengan L and return. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.